Selamat datang di Pocong Sersan. Apa tuh Pocong Sersan? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Ada yang tahu Apaan nggak? tuh sih? Podcast Pocong ngaco, serius tapi santai. Halo Sobat Ciduk dan welcome back to The Cydax. Dan ini bakal jadi episode podcast pertama kita. Nih lihat nih. Nih kita udah pada kumpul-kumpul nih. Lihat tuh. Udah pada ada banyak teman-teman kita nih di sini nih. Di sini ada siapa nih? Ada siapa nih? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Oh iya ya, sebelah kiri nih ada Albert nih. Ada Albert. Halo Albert. Lu lemas banget, Albert. Hai semuanya. Oke, hai Albert. Terus di sebelah sini ada Daniel alias Daniel Yuwono. Daniel. Ayo. Ya, Ayo Daniel. siapa? Oh, Daniel berarti Mana ini? Kok beda-beda? Oh, gua. nggak apa-apa nih. Halo Ada di sini ada Daniel dari Universitas Gajah Mada. Ngambil jurusan apa nih BTW? Jurusan teknik yang sangat terkenal di Korea Utara. Oh, Teknik nuklir. Teknik nuklir. Wah, itu dong. Teknik keluar gitu. Wah, Oke. gitu ya, teknik Oh ya, gitu ya. BTW sebelumnya ini Albert ngambil apa terus di mana nih? Ngambil apaan? Kuliah di Ambil mana? kuliah apa, Sebelumnya Bapak? apa? Oh, ngambilnya komputer. Ngambil komputer. Teknik informatika. Maling dong gue ngambil. Nggak ngambil komputer orang gitu. Ketahuan kan secara motif. Ambil komputer di mana? Oh, jadi gitu. Oke, jadi oke, gitu. oke. Wah, ngeri Oke. kali lah. Next nih ada Kanebo nih. Kanebo dari UGM juga ya, kawannya dari si Daniel ya. Ngambil Ya, kawan jurusan Daniel. apa BTW? Aku jurusan teknologi pemberi harapan palsu alias TPHP. Oke, berarti kalau yang kenal sama Kanebo, jangan dipercaya dia suka mengasih PHP, oke? Ya, contohnya Trisna tuh yang sering aku PHP-in. Hati-hati, Bos. Oh iya, aku Hati-hati, sering. hati-hati. Oke. Ngeri Terus kali. di bawah sini nih ada satu keluarga minus ya di sini ya. Di sebelah sini ya. Di sini ya, berarti di sini ya. Di sini ada Di sini. ya. Di sini ada Hocar dan Tia. BTW itu Hocar kok pakai VR ya? Tadi niatnya mau ditimpa sama ini, cuman kan nggak bisa. Tahu nggak bro ini apa bro? Itu topi. Topi? Topi? Bukan. Kesombongan. Jadi kalau seandainya orang pengangguran, orang miskin, orang yang tidak punya kuliah gitu kan, sekali melihat ini apa? Sepertinya sih tidak bisa melihat ini apa katanya gitu. Jadi Itu apaan emang? Saya pengen memperkenalkan kalau saya pernah pinter. Tia, aku mau tanya dong. Ya? Itu abangnya mau diakui nggak? Enggak. Bang. Oke, bagus. Oke, bagus. Thank you. Oke, bagus. Pertahankan. BTW ini Argo sama Tia dari universitas mana? Kalian beda kan? Beda. Iya, Ya soalnya beda. dia nggak mau ketemu aku di kampus yang sama jadi ya. Lu malah Ya. sih jadi orang sih. Padahal ya, dah. Tolong omongan dikondisikan Tolong ya. disensor. Tolong dikondisikan. Mohon kondisikan. Alright, jadi perkenalkan ya, aku Bertusya Argo, biasa dipanggil Argo ya. Oke. Di Universitas Tanjung Pura ya, Tanjung di Pura, Pontianak dan ngambilnya itu informatika sama kayak Albert ya. Oke. Tapi bukan fakultas yang sama. Bukan universitas yang sama gitu. Iya jelas. Ya jelas kan Terus juga untuk sama lu. Alhamdulillah lulusnya IPK-nya 3 ya, cuman sampai detik ini juga ngerasa nggak penting-penting amat ya, jadi hidup ya gitu ya, silakan. dia udah nunggu loh, Tia udah nunggu loh. Dia mau ngomong. sengaja Wak, diulurkan gitu. Oke, next Tia. Kau dari universitas mana? Kenapa sih? Lanjut ya, lanjut ya. Gila. Kebanyakan dosa ya hidupnya ya. Maaf. Iya. Banyakan Oke, kuku, banyakan dosa. Oke, Ya. lanjut ya, dari universitas mana? Halo, perkenalkan namaku Agatha Dwi Tiara Setianingsih. Biasanya dipanggil Agatha, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Tia. Oke. Dari Politeknik Negeri Pontianak, Mhm. jurusannya Teknik Informatika. Oke. Nah, berarti kebetulan kami juga yatim ya, jadi kalau seandainya ada yang mau transfer GoPay gitu kan bisa
Lanjut ke Oke, yang paling lanjut ke itu kan yang di sini nih. Lanjut di sini nih ada Yesa. Oke, Yesa, kau dari universitas mana? Dari Universitas Pajajaran Bandung. Jadi lanjut. Jatuh. Sorry nih, aku masih nggak bisa ketemu gimana caranya. Ini kan ada ininya ya, masalahnya ya gitu loh. Itu nggak bisa dikecilin, Go. Nggak bisa. Nah, Yaudah, diwakilin sama yang Tia yang pakai pakai Tia nah, aja. diwakilin nah gitu. Oke. Oh ya bisa deh. Bisa Ya, bisa. culun. Eh. Gimana sih? Oke, kalau aku dari Universitas Komputer Indonesia yang biasa disebut Unikom, yang kalau misalkan kalian tahu kampusku ini suka salah sebut gitu ya. Malah sering kalau misalkan ditanya sama orang gitu kan ya, kamu dari mana? Saya dari Unikom teh. Oh, yang di Bojong Soang ya? Oh, bukan teh, itu namanya Telkom. Kalau saya Unikom, Universitas Komputer. Yang di mana ya? Oh, itu yang di ini teh yang di Pati Ukur. Oh, yang kampusnya kayak hotel ya? Bukan juga, padahal itu sebelahnya, please. No, I mean, iya, fun fact, Unikom itu gedungnya emang tinggi kayak hotel, bro. Nah, untuk pembahasan tentang perkuliahannya ini kan kita mau bahas tentang KKN dan PKL gitu ya. Nah, mungkin di antara kalian nih pasti kan ada yang cuman KKN doang, ada yang PKL doang kayak aku gitu, atau yang misalkan dua-duanya KKN sama PKL juga ada gitu ya. Untuk ini nih kan aku cuman ngalaminnya PKL doang kan ya. Nah, aku pengen tahu dari si Kanebo sama Argo nih yang ngalamin dua-duanya nih. Daniel, jangan Daniel nih. Sama Daniel juga dong. Oh, Daniel juga ya? KKN. Jangan PKL sama lupakan KKN. Daniel. Oh iya, oke. Pengen nanya sama kalian nih, sebenarnya perbedaan yang kerasa banget antara PKL sama KKN ini apa sih? Dari? Apapun, Daniel dulu deh. PKL sama KKN ya. Ya, PKL perbedaannya tuh apa? Lebih kita ke belajar sih. Kalau menurutku ya, maupun aku sebenarnya belum dapat PKL karena masih tahun depan PKL-ku. Oh, gitu. Dia lebih ke belajar ya, karena kita kerja praktek gitu kan. Kalau di tempat kita namanya kerja praktek. Kita ke suatu perusahaan, kita belajar gitu. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari UGM atau dari universitas kita gitu. Beda sama KKN. Kalau KKN itu kita aplikasiin, terserah kita maunya aplikasinya itu bagaimana. Misal kita mau bikin proker pembangunan panel surya gitu. Misal proker itu pembangunan panel surya di Maluku gitu. Nah, itu kita terserah kita. Bisa aja aku bisa bikin pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Di mana gitu, di Jonggol atau di mana gitu kan. Oke, lanjut ya. Tadi kan Daniel udah. Nah, sekarang kalau dari Kanebo nih, gimana kalau menurut kamu perbedaannya apa? Siapa? Ya kau lah Kanebo, aku ngomong sama kau tadi. Tadi Allah. ini hilang suaranya. Tadi hilang suaranya. Ah. Tadi hilang suaranya. Ulangi lah. Jadi gimana perbedaannya? Kalau menurut aku sendiri, karena aku sudah merasakan dua-duanya, karena aku juga sekarang lagi KKN nih. Kalau PKL aku sebenarnya yang kemarin magang kan. Jadi itu aku waktu itu magang di sebuah perusahaan kecap di Jakarta. Dan Sebutin Iya. mereka lah. Gak usah. Nggak mau. Jangan. nggak mau. Nah, waktu aku magang kemarin itu ya, jadi tuh kayak bener-bener apa ya, jadi bener-bener kayak mengaplikasikan matkul yang udah dipelajarin. Jadi kayak matkul fermentasi lah, matkul mikrobiologi gitu-gitu. Nah, jadi kalau di magang itu bener-bener kayak kita ngelihat aplikasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya di KKN itu kita lebih apa ya, mengaplikasikan apa yang kita pelajari untuk memajukan sebuah desa. Nah, jadi proker KKN-ku tuh bukan proker sih. Tema umumnya tuh ini, pengembangan UMKM berbasis digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Desa Sumber Arum. Itu tepatnya di daerah Sleman. Nah, jadi kalau misalnya KKN dengan tema yang seperti itu, jadi prokerku tuh lebih ke bagaimana caranya agar UMKM mereka lebih maju, gimana caranya mereka mengolah hasil tani mereka, hasil perikanan mereka, supaya apa ya, mereka tuh bisa lebih apa ya,
mendapatkan keuntungan dari hasil tani dan hasil perikanan mereka dengan bantuan kita gitu loh. Bukan membantu sih, maksudnya kayak membantu memberdayakan masyarakat gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Sepertinya aku melihat kilatan-kilatan dari balik layar Yesa. Yes, ada petir Iya, di situ kah? Lu ngapain ya dugem lu ya? Kalau begitu. Itu Ada biru-birunya. Biru-biru apaan? Itu masa depan, itu masa depan itu. oh, masa depan. Oh, oke. Amat kok kira UFO. HP di jurusan Tadi siapa satu lagi Yesa ya yang KKN sama PKN? Argo. Oh ya, Argo. sorry. Nah, kalau dari view-nya Argo gimana nih? Perbedaan PKL dan KKN. Ya? KKN. Yap. Ya, PKL di tempat aku ini kan KP kan, kerja praktek kan. Ya. Nah, kalau menurut aku sih KP ini lebih ke kasarnya kita jadi babu ya. Kita nyari pekerjaan, kita disuruh-suruh nanti ya untuk demi nilai. Jangan salah loh, emang gitu faktanya gitu loh. Nah, kecuali kalau kayak loh bener dong. Iya. Kalau kayak apa? Lanjut. Bener dong. Ya udah lanjut. Iya. Kan maaf Kak. Jangan dipotong dulu. Iya. Terus kalau untuk KKN ya, kuliah kerja nyatanya itu kita itu lebih ke interaksi kepada masyarakat dan kita bisa ngesurvey di istilahnya kami ngambil kampung mana nih gitu kan. Kami ngambil kampung mana, terus kami bisa ngapain aja sih dengan kampung ini gitu loh. Kami bisa berbuat apa biar kampung ini lebih positif, lebih bisa maju gitu loh. Nah contoh kemarin kami pergi ke sebuah kampung, sumpah itu pedalaman banget dan gak ada sinyal sama sekali, ya kan. Nah ini kampung ini kebanyakan dari suku yang biasanya bikin sate itu, terus nggak perlu dijelaskan dong, gitu suku apa, ya dong. Nah sumpah pada saat kami survei pertama itu mohon maaf nih ya, bukan maksud kurang ajar, tapi memang mereka jorok banget karena dari segi kebersihan buang-buang apa sih feses? Hajat. Iya itu ya. Buang-buang hajatnya itu, mereka itu bahkan nggak ada MCK di sana. Nah jadi kami bikin penyaringan air, terus bikin saluran air dan bahkan kami bikin tandan di situ. Gitu. Terus ada satu sekolah juga kami edukasiin gimana caranya gunakan Microsoft Office gitu. Ya gitu-gitulah. Makanya kalau seandainya Keren. iya, makanya untuk KKN itu memang lebih ke Pelayanan masyarakat gitu ya. Iya, interaksi dengan masyarakatnya begitu. Kalau Emang seandainya KKN online. kagak dong. Iya, online, waduh. Nah ini nih. Nah ini unik nih. Ini si Daniel nih sama tapi Kanebo enggak ya? Kanebo KKN Ya, online. mohon maaf. Ya, tapi aku semi offline sih. Semi. Ya. Nah, yang Semi. benar-benar full mungkin Daniel ya. Iya. Daniel, karena Nah. jauh banget lokasinya. Nah, kerasa nggak sih bedanya gitu? Apa sih gitu yang benar-benar kerasa perbedaannya antara KKN yang real, KKN kita terjun ke lapangan dengan KKN yang online gitu loh? Perbedaannya apa sih? Menurutku perbedaan yang paling nomor satu itu fleksibilitas dari proker kita. Kalau misalnya kita offline tuh kan kita bisa bikin proker sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Misal di Maluku mereka butuh cara pemasaran hasil perikanan gitu, pempek lah, bikin abon ikan lah gitu kan. Dan kita fokusnya langsung ke bagian perikanan. Nah, karena kita berinteraksi dari pemerintah sana dan permintaan dari warganya gitu. Kalau misalnya kita terjun langsung. Nah, kalau misalnya online tuh kita udah buat proker gitu, prokernya suka-suka kita gitu, suka-suka hati kita gitu. Walaupun kita ada survei, ntar tiba-tiba penduduknya minta ganti, itu butuh waktu lagi gitu loh. Karena jarak kita jauh gitu, dan untuk menghubungin ke sana itu aksesnya juga susah karena kebetulan online, dan daerah desa yang tempatku KKN itu kebetulan ya sinyalnya itu gak begitu bagus lah istilahnya. Jadi intinya masalahnya di komunikasi gitu ya? Ya, di komunikasi. Selain komunikasi ada lagi nggak? Paling apa ya? Ya kita nggak enak sih nggak bisa berinteraksi dengan warganya langsung gitu. Jadi warga jadi kayak pun nggak enak juga kan.
Jadi kayak nggak ada experience langsung kesananya gitu ya. Yap, betul. Gitu ya. Yang ketiga nggak liburan. Iya sih, ya KKN jatuhnya memang kayak liburan gratis juga gitu ya. Yes, jatuhnya. betul. Betul banget. Siapa yang nggak Iya, mau iya. ke Maluku dibayarin UGM? Mantap. Wah. Mantap. Nah kalau Kadebo nih ada nggak? Kan ini kalau Perbedaan. Kadebo kan jatuhnya semi ya, jadi ada Ya, yang semi. terjunnya juga, ada yang online-nya juga gitu. Nah bedanya dengan umumnya itu gimana sih? Nah, sebenarnya kalau offline dengan online ya bedanya. Nah, kalau offline itu biayanya yang dibutuhkan pasti lebih besar karena tiket pesawat iya. Terus kenapa tiket pesawat juga? Karena sebelumnya aslinya tuh aku bukan KKN di Jogja, enggak. Harusnya aku di luar pulau juga sama kayak Daniel. Cuman Daniel di Maluku, aku di Nusa Tenggara. Nah, karena ada halangan ya, salah satunya COVID, yang satunya karena keterbatasan dana dari universitas gitu ya. Jadi dan juga karena COVID ini tuh jadi tidak semua desa di luar Jawa itu menerima anak KKN. Jadi alternatifnya adalah memindahkan anak KKN di lokasi yang lebih dekat ya, terutama di Jogja atau di mana gitu. Ya. Nah, terus bedanya lagi tuh ya kalau online dengan offline itu pengisian logbook semuanya itu online. Terus kalau rapat juga dikit-dikit online. Terus ya pasti Daniel juga ngerasain lah ya. Ya, sampai Rapat nyengir online bosan. setiap hari. Ya, Terus nyengir loh. Terus kalau yang online itu ya jujur vibes-nya tuh kurang ya. Ya seperti apa yang dikatakan Daniel tadi ya. Nggak bisa liburan. Ya liburan Ya, cuma di rumah jelas. aja. Kayak apa ya, kurang bonding gitu sama anak-anak KKN. Dan jujur ya, karena aku sempat nih kayak kedatangan teman-teman KKN aku jadi mereka liburan ke Semarang nih, teman-teman KKN aku. Itu aja walaupun aku cuman berenam, itu aja aku udah merasa bonding banget, apalagi kalau bersatu tim full. Nah, jadi tuh kayak gimana ya? Beda banget lah vibes-nya antara KKN online dan offline. Ya seperti itu sih kalau menurut aku. Nah kalau Terus kalau lanjutin, oh ya terus satu lagi. Terus kalau masalah proker, kalau di aku itu sebenarnya masih bisa menyesuaikan dengan yang di desa di Jogja itu, karena untuk komunikasi kita masih bisa lancar, masih ada grup WhatsApp, masih bisa telepon kepala desanya, mereka butuh gimana. Nah, makanya itu selagi aku bisa sosialisasi offline, ya aku mending sosialisasi offline seperti itu. Tuh. Iya sih. Nah kalau Argo nih yang sudah lulus ya, Yoi. Selamat Argo. Yeay! Yoi. berarti ini ya, waktu dulu nih ada ini nggak, mau berbagi pengalaman nggak dulu nih waktu KKN gimana sih gitu? KKN Jadi ya? supaya gini loh, maksudnya supaya, karena kan kasihan nih si Daniel online nih KKN-nya nih. Kasihan kan. Aku juga gitu ada loh. proker online kok. Nah, jadi berbagi pengalaman mungkin yang gak akan dirasakan sama yang KKN online gitu. Mau bagi Oke. nggak? Apa sih gitu? Oke, yang pertama, kamu nggak akan ngerasain gimana rasanya kerja ala kantoran. Tuh. Gimana tuh? Oke. Ya karena secara teknis juga kamu nggak akan jadi babu di perusahaan tersebut. Kok perusahaan sih? Bentar, KKN kan boleh kerja nyata kan? Iya KKN. Iya, kerja praktek kan? Itu PKL. Argo dulu. Balik ya? Kebalik Argo. Kebalik ya? Go. Aduh. Argo bedul. Aku dapat Yare. daerah. Oh iya. Kau dapat tuh tadi menceritakan daerah sate. Iya udah betul loh tadi cerita satu tahu Iya, babu perusahaan. sorry. Bentar. Oh bentar, berarti aku lurusin lagi. PKL itu Oke. kerja praktek. Ya. Yap. Ya. KKN kuliah kerja nyata. Oh. Kuliah kerja nyata.
Yang pengabdian ke masyarakat. Biasanya itu PKL itu PKM, pengabdian pada masyarakat kalau aku. Misunderstanding, Mas, misunderstanding. ya. Oke, Iya. misunderstanding. Iya. Oh, Mas gua dulu ada pernah cuman gak gua ikutin. Apaan sih? Pengabdian Oke, masyarakat. jadi lurusin dulu kuliah kerja nyata itu kerja praktekku gitu loh. Kalau PKL itu sebenarnya PMKM, dia pengabdian kepada masyarakat gitulah pokoknya artinya lah, aku juga lupa. Oke. Iya, Kau oke. di kampus kau tuh itu PKL kan yang jadi. Itu KP. Nah, itu KP itu kan PKL KP. Oh, itu PKL namanya. Iya. Oh. Ya prakteknya di lapangan. Berarti Yaudah, emang kampusnya Argo nyimpang. Berarti apa emang gimana itu? kampusnya Argo unik. Uniknya Beda, hampir menyampaikan beda, kampus Krisna. Beda cuy asli. Sumpah makanya aku juga rada misleading nih gitu. Tuh, Ya udah, konsepnya oke. ada. Ya udah, Kita oke, lagi. oke. Oke, jadi sekarang yang ini ya, yang pengabdian pada masyarakat ini ya. Iya, Oke, pengabdian. Ya, Oke, jadi yang kamu nggak ngerasain pada saat pengabdian pada masyarakat yang online. Yang pertama betul, nggak bisa lebaran, liburan. nggak bisa liburan. Coy, lebaran tuh pasti. Lebaran aja hari ini. Maaf, nggak bisa liburan, ya kan. Yang Ya, kedua, oke. nggak bisa merasakan hal yang baru di luar tempat, apa sih istilahnya? Di luar lingkup kampus ya. Ya, di luar lingkup kampus. Yang ketiga, kamu nggak bisa merasakan perjalanan jauh, itu jelas. Yang keempat, nggak pernah ngerasain gimana rasanya jatuh di lumpur kan? Tunggu, emangnya di sana ada lumpur? Itu Iya, sumpah jalannya namanya juga jelek banget desa. ya. betul. Orang Jawa nggak akan relate dengan jalan jelek. Di sana. I can relate. I can relate. Woi, Beberapa jalan di Jawa ada yang jelek kok. Oh iya. Iya. Beberapa jalan di Jawa Bandung masih juga Ada. Belum banyak. lihat coy. jalan Pogung aja kau ya. Oh iya. Oke. Belum lihat jalan di Pogung kau. Tapi sumpah ya, perjalanan kami untuk menuju ke kampung itu kan, ini sumpah universitas kami kan nggak sekaya yang berdua ini kan ya yang Berdua, tuh. game itu tuh ya kan, yang bahkan nggak bisa, yang bahkan ini kan bisa sampai ke luar pulau Ya, gitu sampai kan, ke Maluku pula kan. sampai ke Maluku pula. Nah, Berarti emang kaya ya? Iya kayak UGM-nya yang kaya, UGM-nya yang kaya. Iya, mahasiswanya nggak tahu. Makanya. Jadi kami pakai motor Saya dan masih jelek, itu boy. itu perjalanannya 6 jam, bayangin 6 jam loh ya, Pakai dari motor. kota ke ini pakai motor, itu sumpah. Wah, ini tidak gitu lah pokoknya jalannya ya kan. Capeknya juga pasti nggak akan terasa tuh kalau seandainya online tuh, nggak, pokoknya experience-nya beda banget lah. Aku mau ngomong apa sih, susah banget juga mau jelasin. Iya, Karena iya. aku nggak ngerasain ini ya, KKN online ya masalahnya ya. Ini udah ada toga ini pertanda aku udah lulus ya, jadi ya gitulah. Anda pamer ya BTW ya. Ya Oke, tentu aja, itu temanku sebelah. Itu Oh, ya iya, satu. dia juga iya dia juga ya nih. Apa? Iya, alhamdulillah. Nah, ini nih buat yang cuman ngalamin ada nggak sih yang KKN doang? Aku. Oh iya, nah yes. Jadi emang yang angkatan atas ya, maksudnya sampai 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Mereka tuh KKN-nya agak-agak kayak Argo juga gitu, yang bener-bener terjun ke desa, terus harus nginepnya tuh berapa ya? Kalau pacar aku teh 3 minggu, pokoknya hampir sebulan. Pacar yang mana? Heh? Kok gitu? Pacar aku yang sekarang. Oh. Oke. Kan dia juga KKN-nya yang bener-bener terjun ke desa, terus yang bener-bener tidur di desanya itu. Jadi pengabdiannya tuh kerasa banget. Emang pada saat Kan itu kalau- pacarmu? Jomblo sakit. Aduh. Lanjut Iya lagi. ya. Sedangkan kalau KKN aku itu sekarang kita gimana penelitian dosen, dan itu juga kita kelompoknya tuh random banget. Jadi nggak ada yang dari fakultas yang sama ataupun jurusan yang sama tuh nggak ada sama sekali. Dan itu kayak contohnya aku itu dapat dosennya itu dari farmasi, dan dia itu penelitiannya itu untuk bikin produk untuk lawan kanker serviks. Dan
untungnya ada satu mahasiswa yang dari farmasinya ya kan. Tapi kita semua sisa-sisanya kayak celengak-cengok, emang itu bisa ya? Oh, ternyata kayak gitu ya. Oh, jadi penelitiannya kayak gini. Jadi kita bener-bener belajar dari nol kan. Terus udah gitu, kita terjun ke desanya itu cuman sekedar presentasiin aja si penelitian dosennya itu. Jadi gak kerasa terjun ke desanya tuh kurang banget. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya tuh kita kayak sales. Kayak apa sih? Kayak pindah jurusan. Kayak pindah sales jurusan iya. Iya, gak salah. Rasanya kayak gitu. Makanya aku bilang KKN aku beda juga. Kayak pindah jurusan nggak sih jatuhnya? Iya, Beda dan jurusan. iya dan kalau KKN yang dulu-dulu kan emang kayak waktu libur dipakai untuk KKN. Ya. Sedangkan kalau aku tuh bener-bener selama kuliah, bener-bener tiap minggu, ayo kita ketemu ya, kita forum sama dosennya buat kayak ngejelasin kesiapan kita dan segala macamnya itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya libur untuk KKN tuh nggak ada sama sekali, karena jadi bener-bener memang proses KKN-nya selama kuliah. Oh, pakai jadwal biasa gitu. Pakai jadwal biasa. Jadi Oke. kan aku kan emang baru ngambilnya kan pokoknya emang ngenunda kan ngambilnya. Jadi emang kebetulan lebih mateng lah si konsep KKN yang sekarang ini. Makanya mereka juga ngemanfaatin biar waktu liburannya nggak kepotong untuk KKN, kasarnya gitu. Nah, masalahnya aku nih waktu PKL kemarin itu benar-benar ngambil jatah libur loh. Ya walaupun aku di situ juga sebenarnya liburnya tuh sekitar berapa ya, ada mungkin 1 bulan lebih, aku juga lupa, nggak pernah ngitung libur, jadi ya ngapain juga sih. Nah yang jelas aku PKL-nya 1 bulan, yang jelas. Waktu dulu sih aku PKL-nya tuh di kantor pemerintahan ya, kantor pemerintahan Bandung Coret tepatnya, Cimahi. Bro, yang bukan orang Bandung pasti gak akan ngerti. Saya tidak ngerti, bro. Intinya Go nih, ini Bandung, luar biasa. ini Bandung, ini Cimahi, di luar Bandung betul, tapi dia kota coy. Oke. Makanya aku bilang Bandung Coret gitu loh. Emang. Jadi itu Cimahi masuk ke Bandung? Enggak, jadi Justru nggak Kayak masuk. Pontianak sama Sanggau. Kayak Pontianak sama Sanggau, udah gitu aja gampangnya. I see, oke. Singkawang sih tepatnya, Singkawang kan kota. Oh, Oke, thanks for explaining ya. Pertanyaan aku ini kan, kalau kalian ngambil katakanlah PKL atau KKN ini ya, istilahnya masih berkaitan ya antara dengan yang kalian ambil dan dengan tempat yang kalian ini loh, tempat laporannya itu pasti berhubungan kan. Nah, kalau aku nih, kan aku jurusannya sistem informasi nih ya, walaupun sebenarnya memang kemanapun bisa gitu ya. Jadi aku ngambil ke perusahaan sih, kantor pemerintah kota, dan itu di bagian keuangan. Nah, bagian keuangan, terus di sana aku cuman bikin bikin video tutorial gitu. Jadi kita bikin animasi pakai sebenarnya aku belum pernah belajar gitu, tapi karena aku tahu jadi belajar pakai Adobe Animate, bikin animasi sederhana. Terus kita bikin video tutorial dengan video tutorial tentang ini sistem, kan mereka bikin sistem keuangan baru nih. Nah, jadi kita bikin panduannya karena di situ kan banyaknya orang-orang yang udah lanjut usia gitu ya, yang susah gitu buat belajar teknologi. Jadi aku di situ cuma bikin panduannya aja. Padahal disuruhnya kita bikin sistem baru gitu loh. Ngerti gak sih? Disuruhnya bikin sistem, tapi kerjanya kita cuma ngedit video gitu loh. Oke. Sumpah, itu selama 4 minggu. Aneh sih. Iya, itu selama aku 4 minggu. Cuman kerjaannya Filmora, Adobe Animate, itu aja. Itu selama 4 minggu itu yang aku kerjain. Paling di pekan terakhir baru nih kita kayak nyari data apanya inilah itunya, baru di situ mulai benar-benar sibuk gitu. Malah aku yang satu jurusan sama aku aja nggak ada yang di situ. Aku aja satu ruangan sama anak akuntansi loh, karena dia karena dia keuangan kan.
Iya, karena dia bener-bener sesuai gitu loh. Dia akuntansi masuk ke bagian keuangan tepat gitu. Aku anak SI. Sebenarnya memang agak nyambung gitu. Cuman yang aku buat ini bukan tentang keuangan, malah tentang bikin tutorial padahal yang disuruh bikin sistem gitu loh. Pusing saya juga sebenarnya. agak nyimpang gitu. ya. Bentar. Kalau Apa-apa? dibilang nyimpang sih enggak juga ya, soalnya secara kan sistem informasi itu kalau pandangan gue tuh membantu hal-hal yang kayak begitu kan, jadi kita kayak lebih memudahkan. Ya, makanya Tadi kan sebenarnya memang sih aku bilangnya global ya, memang bisa kemana aja gitu. Cuman masalahnya yang bikin aku nyimpang tuh tugasnya apa, tapi yang aku bikin apa gitu Nah, loh. itu nyimpang itunya Itu sebenarnya. sebenarnya aku mau misalkan mau masuk ke keuangan bisa, atau misalkan kayak si Kanebo masuk ke pabrik kecap misalkan bisa. Misalkan kemana apa sebenarnya bisa. Nah cuman maksudnya tugasnya itu nyimpang coy. Ampun lah. Bentar. Tris. Gimana? Aku malah jadi mikir gini. Kok kamu nggak ada bedanya? Kamu tuh sebenarnya mirip-mirip sama KKN online. Jadi misalnya kayak aku nih memajukan sistem UKM, suruh bikin sistem UKM yang baik. Output brosur, output poster, kamu output video. Berarti jatuhnya ini ya, berarti kita waktu pas PKL kemarin udah ngeprediksi kalau misalkan nanti ada pandemi jadi PKL online gitu. Iya, mirip PKL online jatuhnya. PKL online siap. Iya, soalnya bener-bener nyampe tempat, nyampe kantor ruangan, depan laptop, sampai pulang di depan laptop terus coy. Kecuali makan sama sholat ya. Itu depan laptop terus coy. Bener-bener itu kayak cuman bro punya flash disk colok, teteh ini udah gimana, oh kamu ini salah ini, oh ya revisi gitu doang coy, sumpah. Nah jadi gimana ya, kalau mungkin mungkin yang lain untuk PKL ini mungkin agak beda ya, tapi nggak tahu sih. Nah, Ya, tiap PKL sama tiap KKN punya keunikannya masing-masing, tergantung univnya ya, tergantung kantornya Iya. juga ya. iya tergantung itu. Nah Betul. jangan seperti saya disuruhnya apa tapi bikinnya apa, jangan seperti saya. Disuruh bikin kopi. Dan satu lagi jangan kayak yang kayak di tweet itu, yang di Twitter tuh KKN apa Desa Penari. Astagfirullahaladzim. Itu Masih KKN ada dibahas. tapi begitu ya, mohon maaf, gue juga agak bingung ya namanya. Mohon maaf karena sudah terlalu viral. Itu menyimpang, itu juga menyimpang. Jangan Ya, salah, itu itu benar-benar menyimpang. Iya, menyimpang. menyimpang banget. Sebenarnya bukan masalah itu, jangan tiru drama Twitter ya guys. Ya, jangan meniru drama Twitter. Twitter sangat Buat toxic. gue kebanyakan, Twitter itu sesat. berarti gue kebanyakan makan drama Twitter dong. Kalau misalkan PKL di waktu kau ini pengalaman PKL-nya gimana? Oke, kan kalau aku di perusahaan listrik, tapi aku minta Nggak usah ke- disembunyiin, perusahaan listrik cuma satu doang. Keluarin on. Oh, itu cuma satu. Iya, perusahaan listrik cuma satu Cuma doang. satu. Nggak usah disembunyiin. Jadi aku di PLN kemarin. Oh, Ya Allah. Terus masuknya ke sistem informasi mereka. Nah, bidang itu, tapi mereka bilang nggak boleh ini apa sih? Mereka menerima kami, tapi mereka tidak mengasih ini apa namanya Tidak informasi mengasihani, Kayak apa? tidak memberikan Nggak informasi yang dibimbing gitu ya, Ti? ya dibimbing, tapi dia nggak bakal ngasih informasi yang mendalam, dalam arti kayak mereka nggak bakal ngeliatin apa sih jaringan-jaringan yang untuk internet mereka. Oh, ya. Itu ada kayak lemari yang memang ada untuk jaringan-jaringan gitu. Itu server Tia, Ya server ya. Ya itu maksud aku. lemari yang ada. lemari lo, enggak semuanya tahu server. Saya Gue aja nggak tahu. PPG. ini loh, aku menjelaskan ke orang-orang yang tidak tahu server itu apa gitu. Ya kayak Oh. lemari Bentar. kayak ada kabel-kabelnya gitu. Bentar, Tia, itu bener ngejelasin buat orang yang nggak tahu atau itu kau cuma sekedar ngeles?
Enggak bener. Oh, oke. Niatmu bagus. Tadi Oke, menjelasin lanjut. buat gua doang, soalnya gua nggak tahu server. Ya, aku juga nggak tahu server. Nah, Nggak tahu makanya. namanya. Oke, berarti niatnya bagus. Oke, lanjut ya. Udah. Nah, terus sebenarnya kami pas liburan juga, karena kalau di kampus aku itu setiap puasa sama lebaran itu libur. Jadi sekitar 4 mingguan. Buset, 4 minggu sama 4 bulan jauh banget jaraknya. sorry salah. Jadi 4 mingguan di magang, apa ya, cuman datang ke kantor, duduk diem sampai pulang. Itu doang yang aku ngalamin. Udah kayak gue kerja dong, duduk doang sampai pulang nungguin jam. Jadi dalam benak aku PKL itu adalah ngedidik kita supaya simulasi untuk kita kerja nantinya gitu. Nah, bener, gue juga maksud gue begitu tuh. Jadi kayak simulasi dunia kerja nanti tuh kayak begitu, nggak kayak kita pikirkan. Karena di dalam ruangan itu juga mereka setiap jam 11 mereka pulang, setiap jam 2 mereka balik lagi ke kantor. Bis itu jam 4 balik lagi ke rumah. Jadi cuman kayak duduk diem, bis itu ngerjain apa mungkin gitu. Tapi karena kami dituntut untuk ada laporan akhirnya seperti sidang kayak Kanebo yang kemarin kan. Jadi kami disuruh nyiptakan sesuatu untuk kantor itu. Berhubung di kantor itu juga nggak nuntut banyak, terus dia bilang buat aja, kalau memang bisa dipakai kami pakai, kalau nggak bisa ya udah, dia bilang kayak gitu. Jadi kemarin aku buat aplikasi untuk reminding rapat Android. Cuman rupanya mereka juga ada yang khusus mereka gitu, tapi mereka pakai AMS ya. Mana saya tahu Anda Kalau yang nggak salah namanya AMS gitu. Nama aplikasi pakai langsung ke email mereka ngirimnya. Jadi aku cuma buat doang, terus aku nggak kasih ke mereka. Lah, jadi nggak bentar. Kau bikin produk, tapi kok nggak presentasi, ini tuh gimana dah? Presentasikan depan dosen. Pas Ya maksudnya ke perusahaannya gitu loh. Enggak, mereka juga nggak minta. Ya udah nggak Wow, salah waduh sih. banget. Ya kalau nggak minta ya udah sih. Ya udah sih nggak salah sih. Langsung Ya, aja salah. Mereka bikin bimbing dosen nih. sih, mereka bimbing kayak misalnya kan aku web di dalam Android, kayak web activity gitu. Jadi buka aplikasinya, tapi sebenarnya aku ngodingnya di web. Oke. Jadi mereka ngajarin kayak gitu doang sih. Maksudnya mereka bimbing gimana cara buatnya. Padahal dulu waktu aku PKL itu aku belum belajar tentang web. Karena masih semester 4 kan. Belajar webnya semester 5. Jadi kayak nambah pengetahuan juga. Karena mereka ngajarin kita kan. Oke. Nah ini sebelum kita tutup, Albert barangkali mau nanya nih ke siapa aja nih gitu kan, mau nanya apa gitu, mau pengalaman apa kayak gitu tentang KKN atau PKL apa sih? Atau Ya, mau karena- tentang kuliah gitu, karena- relate gitu. Karena gua nggak ngerasain dan nggak bakal ngerasain dua-duanya. Jadi gua mau nanya, selama kalian KKN atau PKL dan kawan-kawan itu, apa sih yang kalian peroleh sih selama itu sih, selama ngelakuin dua itu tuh apa manfaatnya gitu loh? Gue mau semua orang jawabnya yang semua deh, karena kan Oh gua nggak semua tahu. ya, oke. Semua. capek itu pasti. Belum. Aku yang tidak. Suruh. Aku Kok yang Anda tidak. mendahului start lagi? Dulu emang Mau dari siapa dulu nih? siapa? Siapa? aja? Dari Trisna Trisna mungkin. dulu. Trisna Oke, dari mungkin. aku dulu ya. Trisna, Argo. Urut Oke, aja dari dulu aku. Trisna, Daniel, aku, Argo, Tia, Yesa. Ya Oke. gitu-gitu aja lah. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya yang pertama itu pasti pengalaman ya, karena lingkungan kampus itu memang benar-benar berbeda dengan lingkungan kerja. Meskipun memang circle orang-orang kerjanya kebetulan orang-orang yang humble ya kebetulan, tapi kan kita tidak bisa selamanya menemukan tempat kerja yang dengan lingkungan yang sama gitu. Jadi
apapun lingkungannya kita harus terima gitu ya. Nah itu pengalaman. Jadi yang kedua itu itu tadi pengalamannya dalam arti pengalaman adaptasi lingkungan ya. Nah kalau yang ini pengalaman pembelajaran juga gitu. Jadi gimana kita bisa mungkin gitu kita bakal disuruh, kan tadi sesuai yang Argo bilang ya, kita bakal jadi bobo perusahaan ya kalau PKL. Nah itu kalian ngapain sih? Nero joining the podcast. Oh itu ada Nero di belakang. Oke. Nero. Nah, lanjut ya. Lanjut. Oke, berhubung kalau PKL itu yang tadi Argo sebut ya, bakal jadi bobo perusahaan. Nah, misalkan just for in case kita disuruh sesuatu yang belum pernah kita pelajari dari kampus, otomatis kita harus ngikut dong. Ya setidaknya kita berusaha untuk mengikuti apa yang mereka pengen gitu kan. Nah, berarti kan itu kita harus belajar lagi ilmu yang baru kan. Nah, itu sih kalau dari aku. Jadi ya pengalaman belajar dengan lingkungan yang berbeda, dan juga pastinya siapa tahu kita dapat ilmu yang baru juga yang enggak kita dapatin dari lingkup kampus gitu. Nah, kalau dari aku gitu sih. Itu apa namanya bikin video gitu, emang sebelumnya juga pernah bikin video nggak sih dulunya sih? Tepatnya sih memang pas lagi sebelum kita terjun itu kan kita memang lagi belajar belajar editing video dengan simple sebenarnya. Tapi yang sebenarnya memang kita selama belajar itu kita pas kebetulan kita belajar dosennya tuh banyak banget keperluan, jadi kita banyak libur gitu, jadi nggak sempat belajar editing video gitu. Jadi kebetulan kan memang aku udah improve sendiri gitu ya. Dan yang nggak kita pelajari itu adalah Adobe Animate. Itu sama sekali nggak diajarin di kampus. Itu bener-bener aku sama temen yang anak akuntansi itu kita cuman modal YouTube. Itu kita bener-bener belajar gitu. Kita sampai berapa tab itu kita ngejajar isinya tentang tutorial Adobe Animate semua. Dan ya kita belajar dari situ. Jadi lebih ke pengetahuan baru gitu ya. Kita jadi kayak ada motivasi buat belajar gitu loh. Iya, betul sekali. Walaupun sebenarnya animasinya jelek, coy. Masalahnya saya nggak bisa gambar, coy. Nggak apa-apa. Yang penting kan pernah usaha, pernah sekali bikin kan nggak apa-apa kan, ada pengalaman gitu. Yes, betul sekali. Oke. Sip, lanjut. Next, Daniel. Kalau aku yang ku dapat, nggak tahu sih kan aku kebetulan dua-duanya belum selesai kan ya, belum kelar. Selama ini aja, sejauh ini. KKN ya sama lah seperti kalian semua mendapatkan skill baru, terutama menjahit. Kemarin aku streaming di Twitch menjahit masker. Jahit. Live streaming di Twitch menjahit masker. Sampai ada 2 orang atau 3 orang yang nonton tuh. Rupanya teknik industri. Keren. Oh menarik nih. Mesti dipromosiin nih. Siapa nih tipsnya nih jago nonton. Pakai baju tidur bekas emak, dipotong. Langsung ku ikat pakai tali celana tuh, karet celana nggak tahu lah. Coba mak gua yang begitu diteriakin gua seminggu daster bekas. Oh masalah ya paling itulah KKN di dalam lingkaran setan, editing ya 3 tahun tuh editing ya. Ya nggak pokoknya Corel Draw, Vegas, terus apa itu After Effects sama Photoshop itu tuh 4 itu, Canva lah tambahan lah. Canva emang benar-benar pengalaman ya Xavier. Sudah lelah dan Anda tidak ingin edit secara ribet. Iya betul. Ya betul sekali. Betul sih itu betul. Bener, tapi gue nggak boleh pakai Kayak Canva tuh benar-benar everyone Xavier gitu ya. Gue sih belum Ketiga yang ku dapat adalah waktu bermain game yang sangat banyak. Banyak banget itu. Gimana ceritanya tuh? Sumpah, asal kalian tahu ya, kan proker tuh seminggu gitu kan. Deadline-nya hari Minggu. Aku kerjain tuh hari Jumat sama Sabtu. Saya main game doang. What? Dan itu selesai. Wah gila sih. Maraton betul. Mantap. Riz jangan salah ya, aku juga maraton nih, mohon maaf deh. Tadi aja itu masih revisi left flat nih, boleh cetak keluarganya. Dan udah selesai, tinggal dikumpul hari Minggu.
Kak Debo gimana nih? Kalau aku ya karena aku udah pernah PKL dan aku lagi KKN. Hal utama yang didapat adalah nilai. Pastilah kalian magang, kalian PKL pasti untuk mencari nilai. Kalau misalnya itu required di jurusan kalian. Terus kalau di PKL tuh sebenarnya yang aku dapat tuh ya jujur itu benar-benar ya nggak salah sih apa yang Argo katakan, kita disuruh untuk jadi babu. Jadi selama PKL itu aku nyari-nyari data, aku bener-bener ke produksinya, kayak ngambil sampel kecap, terus habis itu ngukur viskositasnya pakai viskometer, terus habis itu setelah diukur bawa lagi ke ruang produksi, ngukurnya di ruang food safety and quality gitu ya. Jadi benar-benar keliling-keliling pakai sepatu safety ya, sepatu pabrik. Benar-benar dah kalau pabrik tuh nggak bisa sembarang pakaian itu masuk, apalagi di ruang produksi. Jadi benar-benar harus steril banget. Terus jadi kayak aku ngerti cuci tangan yang baik dan benar tuh seperti apa. Terus peralatan kayak earplug, terus yang shower cap sih, apa sih namanya yang untuk rambut kok shower cap? Ini head cover gitu. Hair cover gitulah, kayak cap lah ya, gitu. Kayak hair cover, shoe cover bisa, sepatu boot bisa. Itulah selama di magang gitu. Terus kalau KKN itu jujur yang aku dapat apa ya? Teman baru, bener-bener teman baru. Karena aku masuk di tim KKN itu nggak ada satupun orang yang aku kenal di situ. Bener-bener timnya diacak banget gitu ya. Jadi kalau KKN di UGM itu modelnya oprek. Jadi ada akun Instagram itu namanya KKNers gitu ya. Jadi kalau misalnya ada oprek KKN ini. Nah, kalau misalnya kamu bukan pengusul, kamu masuk, misalnya kamu daftar gitu ya, kamu kontak CT-nya, ini KKN di mana, ini KKN-nya seperti apa, orang-orangnya gimana, terus diwawancarain. Terus habis itu ya udah, selamat Anda diterima di tim KKN bla 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 gitu modelnya kalau KKN di UGM. Menarik. Bentar, aku mau nanya dikit nih. Apa? Tadi kan katanya ngambil sampel kecap ya? Iya. Itu gitu atau gimana? Nggak dijilat juga, pakai apa nih, pakai gelas gitu ya, nggak dijilat juga. Terus kalau viskometer ya pakai alat, udah. Jadi benar-benar kayak ngambil sampel kecap, terus habis itu dibawa, terus diukur, terus balikin lagi ke produksinya. Oh ya, dikirain gitu kan udah ngambil sampel terus dicolek, dijilat gitu. Maaf, Risna putus. Gue kira dicobain pakai kerupuk lu makan gitu, lu oles, lu coba makan. Nah, kalau yang pakai kerupuk yang makan itu kecap udah jadi. Itu justru kecap yang udah jadi. Nah, kalau yang aku ngambil sampelnya itu kecap yang benar-benar belum jadi. Jadi yang masih di tahap awal banget. Ya, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya, gue lupa. Apa yang apa yang kalian dapat dari KKN dan PKL? Soalnya Abang nggak ngerasain. Ya karena gue nggak bakal ngerasain. Udah pada dijelaskan ya, apa tadi, nilai, pengalaman, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Terus ya, sebenarnya ujung-ujungnya sama juga. Iya, ketemu suku baru, ketemu ibu-ibu yang salah paham karena kami orang luar yang baru datang, karena kami nge-survey tiba-tiba nanyain, Bu, ada WC nggak di rumah, Bu? Sumpah aku nggak bohong. Tahu nggak? Kami datang nih, mau survei nih. Ya kan, mau survei, mohon maaf Bu, kami mau survei nih Bu, gitu kan. Ini harus bayar kah Dek, katanya. Hah, kok harus bayar gitu loh. Iya serius kayak gitu tuh. Iya, iya. Dikasih makan gratis tentu aja. Soalnya diajakin bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Nggak pernah kan? Belum bakar rumah. Makanya sering gue bakar ikan, bakar ayam mah. Bakar rumah sekalian. Amit-amit lu gila. Ente besok kan beneran rumah gua amit. Mah gitu. Takut gua. Apalagi ya, Pengalaman sih memang nggak bisa digantikan sih, emang intinya memang pengalaman ya tadi sama yang mohon maaf ya, begitulah ya, dilanjut. iya gitu pokoknya. Oke. Ya gitulah. Dari Tia gimana? Tia. Sebenarnya sama sih. Ya udah, kalau sama langsung ya. Langsung skip. Jangan gitulah.
Ya kan intinya sama kan? Iya, belum. Oh, Udah dia belum. ngomong dulu, mau cerita dulu kan, gue mau denger ceritanya Iya, dulu. ih, Penasaran kan jadi sebenarnya. lupa. Ya gimana sih, kecewa. Enggak. Terus pertama kan nilai, karena kan memang itu kan Tujuannya. Tujuannya emang nilai itu gitu. nilai. Kedua, kita bisa tahu apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Ya kayak kata Bang Trisna kan awalnya baru tahu Animate. Kalau aku tuh baru tahu ada web yang bisa langsung template gitu. Nah itu gue juga gak tahu tuh, baru tahu sekarang. Ini aku nggak tahu. Oh CMS ya jangan. Pas PKL jadi aku buat webnya langsung dari template-nya. Terus pengalaman pasti. Ya, jelas. Terus paling penting yang aku pelajari selama PKL, aku harus bangun awal. Jadi harus Sebuah pengakuan kalau Tia suka bangun siang. Pemalas. Malas. Karena waktu kuliah aku juga sering terlambat kan, jadi sering terlambat. Oh nggak apa-apa Tia, sama gue juga sering telat kantor. Sama tos. Tos online. Karena kalau dari rumah ke kantor itu sekitar 45 menitan. Mau sejam malah. Hampir mau sejam gitu. Jadi kalau misalnya aku mau berangkat pas-pasan kan harus ngebut-ngebut, dan di daerah sana tuh banyak kayak mobil-mobil besar kayak truk, di situ apa tronton Kargo, gitu. kargo. Kontainer gitu ya. Iya. Iya, kontainer itu. Terus yang Nah ya. itu cara bicara sama orang itu udah dipelajari pas PKL, karena kan kita nggak mungkin kan nyeplak gitu ngomong sama orang karyawan di sana. Iya, nggak mungkin kan tiba-tiba hello bro kayak gitu kan, nggak bro. mungkin Nah, iya kan nggak mungkin, halo bro. Iya. Oh Halo, lebih bro, etika gitu kan. gitu ya. Ibu-ibu Halo bro. kan. Barusan nyindir aku ya, udah ini ya, udah ngelawan bos sendiri ya. Cuma Oh curhat. iya. Oke, Seorang skip. karyawan mana yang berani ngelawan bos terus kepikiran besoknya? Woi, masalahnya out of topic, Wak. Oh iya betul. Iya Ya sorry. dia malah curhat Bambang. Jangan kira PKL itu semuanya digaji. Ya, betul. Saya tidak digaji. PKL tuh Saya tidak digaji. juga. PKL aku nggak digaji dan kami tidak diberi makan. Itu Saya jadi ya tidak udah. digaji. Sama. Kamu diberi Oh makan? sip. Itu Gua mendapatkan sangat sesuatu. relate. Gue mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, pengetahuan yang sangat berharga. Paling hari terakhir baru dikasih kayak apa sih? Ayolah kita pesen Pizza Hut gitu. Terus dikasih Pizza Hut makan bareng di situ. Itu grill mie. Itu baru akhir apa ya? Akhir masa kami gitu di situ gitu. Oke, ada lagi tidak? Atau itu? Yesa belum. Enggak, maksudnya Tia udah segitu aja atau ada lagi? Oh. Ya, oke. Yesa. Iya, kalau di Unpad kan dia ya tadi kan sistemnya kan ujung-ujungnya nggak terlalu apa. Misalkan kita mau pengen penelitian yang lain, tapi ujung-ujungnya pasti bakal bakal diacak juga lah. Iya, ujung-ujungnya juga diacak. Jadi bingung juga gitu pas awal mau milih apa, karena kebetulan pas kalau yang aku yang milih tuh bener-bener penelitiannya tuh yang dari MIPA pun juga nggak ada, makanya waduh ini pilih penelitian apa kan bingung juga ya di saat itu ya. Tapi terus pas dapet ya jalanin aja, maksudnya ya nggak usah banyak ngomel lah. Kalau misalkan emang mau belajar ya pasti bakal keterima lah ilmunya, pasti kitanya gampang untuk meresap ilmu yang kita dapat. Kalau misalkan banyak komentar yang ada kan ya lo nya nggak seneng, kayak buat apa gitu. Oh, jadi kita kalau misalkan kayak pikiran begitu kita nggak bakal maju ya, kita nggak terima tantangan gitu ya maksudnya ya. Betul sekali. Iya, jadi kita mesti coba hal yang baru gitu, yang luar dari kemampuan kita atau gimana gitu. Sekali mungkin coba ya lumayan. Jadi gua mendapatkan sesuatu lah lumayan lah jadi dari kalian ini. Lumayan. Terima kan? kasih informasi. Sebenarnya nggak cuman buat Albert ya, buat semua yang nonton atau dengar mungkin ini ya. Buat semua kok. Berguna banget. Berguna banget Jadi kok. Gua juga apalagi buat ini nih, buat calon-calon mahasiswa nih yang nanti nggak kebayang gitu kan, takutnya kayak aduh KKN gimana ya, aduh PKL gimana ya, nggak usah takut, santai santai aja, santuy. aja gitu. Walaupun memang tadi
Walaupun tadi pasti ada prosesnya. Nah itu ada prosesnya. Walaupun tadi kita nyebut dunia kerja sama dunia kuliah itu beda. Memang beda. Tapi kalau dalam konteks magang itu bener-bener kita dibimbing banget, kita dibantu banget. Insya Allah ya mudah-mudahan kalian juga dapat tempatnya juga yang kebetulan orang-orangnya nyaman ya, jadi kalian juga nggak terlalu jadi beban atau gimana gitu ya. Aku mau nambahin satu. Apa? Karena beberapa temenku itu setelah dia magang, setelah dia PKL, pasti selalu ditawarkan, nanti kalau kamu lulus kamu kerja langsung di sini ya gitu. Nah itu betul sih. Itu salah satu benefit magang kayak gitu. Nah, mempermudah kalian dapat kerja setelah lulus gitu ya. Karena tahu sendiri di kita itu fresh graduate kan agak sulit ya buat nyari kerja. Nah, gini, buktikan pada saat kalian magang, kalian buktikan kalian harus jadi mahasiswa yang terbaik. Karena siapa tahu kalau rezeki kalian di situ, kalian bakal dipanggil lagi nanti. Benar-benar. Itu Min. Nah, berhubung kita sudah mencapai limit pertemuan kita di ujung podcast ini, kita mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah dengerin sampai beres, dan kita mau pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Woi, ada yang mau ngepantun. Ada yang mau ngepantun. Seperti biasa. Ada yang mau ngepantun. Monggo. Di Sunda Mendok dulu pasti tuh pas penutup pasti ada namanya pantun. Ya. Kita nggak bakal menghilangkan namanya pantun, itu nama ciri khas dari kita gitu. Oke. Jadi kita sebelum penutup mau pantun dulu guys. Gimana tuh? Let's go. Pagi-pagi pergi mancing. Cakep. Ternyata malah kejeduk. Cakep. Hey guys, thanks for listening. Udah nggak usah cakep-cakep lagi. Keep stay tuned on this. Oke. Nice. Oke. Thank you Albert nih buat mempertahankan budaya dari kita ya. Kita. Konsisten tuh nomor 1. Ya, konsistensi itu nomor 1. Oke, benar. Oke, akhir kata aku Trisna aka CBS undur diri. Aku Albert Royal Jelly alias ARJ alias Po alias banyak lah pokoknya lah. Alias lu banyak betul, Bart. alias. Yo, Daniel Yuwono alias Daniu. Hai, aku Benedikta Krisna alias Kanebo alias G. Kriskara alias Kojiu alias siapa ya? Ediceo. Lu nggak banyak ngomongin gue banyak lu juga banyak. Iya, ini juga banyak. Gimana sih? Ya sebenarnya aku tuh banyak sih. Gue juga banyak pasti ada lagi. Lanjut. Udah, saya Argo cukup. Iya, oke. Geser sebelahnya. Saya Tia. Oke. Dan saya Yesa. Dan kita semua mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. See you at the next episode. Bye.